Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan hari ini gue bakalan update untuk Bitcoin dan altcoin kali ini adalah OP. Ya, jadi hari ini bakalan dibahas untuk OP ya, OP coin. Kemarin udah bahas untuk Shiba, Anchor, Sen, Zilliqa, Phil, dan lain sebagainya. Dan sedikit reminder juga untuk news event yang penting malam ini. Itu adanya jam setengah 9 malam, ini ada Core PCE. Kemudian sebentar ya, coba kita lihat lagi nih, ada new home sale ya sekitar jam 10 malam. Dan juga ada apa lagi? Nah ini ya, ada FOMC member speak. Ini jam 10:15 malam ini teman-teman. Jadi bisa diperhatikan untuk adanya beberapa news event penting malam ini yang bisa aja berpengaruh lah ke pergerakan market ya. Khususnya mungkin di FOMC member speak juga mungkin bisa lumayan berpengaruh juga teman-teman ya. Jadi next kita langsung aja bahas untuk si Bitcoin secara daily time frame. Nah, secara dailynya ini kurang lebih masih sama ya. Kita kemarin udah bahas di sini memang adanya divergent teman-teman ya di sini. Meanwhile untuk price actionnya untuk bagian topnya itu higher high, tapi untuk RSI-nya malah lower high nih. Kayak gini kan udah kemarin dibahas teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan itu sama seperti pembahasan kemarin, kita udah lihat adanya bearish divergence secara daily. Bukan semerta-merta langsung turun, bisa aja dia istilahnya kasih kita gocekan dulu gitu ya. Bisa aja dari area sini kalau memang langsung turun gitu ya. Misalkan dia make decision untuk melanjutkan penurunannya, at least dia ngetes dulu nih sampai turun ke kisar-kisaran 22.300-an sampai 22.800-an dolar secara daily. Plus di situ juga ada support sebelumnya. Nah, kalau misalkan untuk skenario yang istilahnya dikasih gocekan dulu ya, mungkin teman-teman juga nggak asing kalau misalkan udah ngeliat, oh ini bear diff kok malah dikasih naik lagi gitu ya. Itu namanya biasanya masih dikasih one push lagi sebelum nanti akhirnya benar-benar dikasih turun atau koreksi atau dump dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka potensinya dari area sini adalah dia melanjutkan penguatannya terlebih dahulu ya, kemudian akhirnya mampu reclaim di area resisten atau swing high terakhirnya ya, perlahan-lahan dia ngetes, mungkin bikin tail candle ke bagian atas ini, ngejemput liquidity, baru nanti mungkin memasuki fase koreksi yang lebih besar, bahkan ngetes lagi ke sekitaran 21.300-an dolar. Jadi ini yang perlu diantisipasi atau diperhatikan gitu teman, untuk skenario yang ini dikasih gocekan dulu, memang dikasih naik bahkan ngejemput area atas, dimana itu kemarin sudah sempat dibahas gitu ya, di sekitar 26.050 dolar sampai 27.155 dolar gitu, dia nge-spike sampai ke sana situ lagi sebelum nanti dikasih lanjut turun atau bahkan akhirnya ada yang bilang dam lah dan lain sebagainya gitu ya, masuki fase koreksi yang lebih besar, mungkin ABC gitu teman, ABC corrective pattern atau bisa dibilang zigzag juga ya. Jadi yang ini yang perlu diperhatikan. Dan kalau misalkan kita lihat juga secara candlestick gitu ya, sebentar, dia ini memang tadi pagi itu close candle sekitar 23.900-an dolar. Nah, di sini kita bisa lihat ya, penurunannya itu berangsur-angsur, istilahnya dicicil. Ini terdiri satu candle ya. Setelah kena reject nih ya, ini satu candle. Kemudian candle kedua, kemudian candle ketiga nih. Baru 3 bearish candle. Kalau kita bandingkan memang ketika waktu dia mantul ini belum ada apa-apanya, teman. Ya balik lagi belum ada apa-apanya, bahkan baru akan ngetes ke area EMA 21 plus sebelumnya menjadi area resisten dan support ini di sekitar 23.270-an dolar sampai 23.500-an dolar. Ya ini secara daily kalau kita lihat dari Coinbase, bahkan dia baru mau ngetes ke sana situ. Jadi memang masih adanya possibility untuk skenario yang istilahnya dikasih gocekan tadi, teman-teman. Jadi dari sini dia perlahan turun, teman-teman, seperti ini, terdiri dari beberapa candle, and then akhirnya dia mampu reclaim, naik, baru akhirnya boom, teman-teman, baru akhirnya turun. Ya, jadi untuk yang ini istilahnya saya sekedar sharing aja ya. Jadi memang adanya perspektif berbeda. Kalau misalkan orang udah lihat, wah ini bear diff pasti turun. Kok ada bear diff nggak turun malah naik ya? Mungkin teman-teman kalau istilahnya udah lumayan lama trading atau sering trading, mungkin sering ya ngejumpain, wah ini ada bear diff malah dikasih naik satu kali dulu baru akhirnya nanti benar-benar dibawa turun gitu. Jadi ini sedikit sharing aja buat teman-teman yang perlu diperhatikan. Kalau memang dia udah mampu reclaim pun ya mungkin di sebatas sekitar 26-27 ribu dolar sebelum dia memasuki fase koreksi yang lebih besarnya lagi, atau bahkan sampai 21 ribuan dolar lagi gitu ya, balik lagi ke kisana sini ya. Jadi itu sekilas untuk si Bitcoin. Tapi kalau misalkan memang data yang rilis nanti malam dan juga speech-nya itu hawkish ya, bukanlah ataupun nggak menutup kemungkinan untuk si Bitcoin akhirnya terbreakdown dari area support ini, and then akhirnya ngetes nih sampai 22.500-an 22.800-an dolar. Ini kalau kita lihat secara daily time frame. Next ini kalau misalkan kita lihat untuk time frame 4 jamnya. Nah, kalau 4 jamnya sendiri
posisi atau kondisi seperti ini sebelumnya sempat terjadi ya. Kita bisa pergunakan EMA 21 dan 34 sebelumnya ini mampu nih ya maintain di atasnya terus, and then akhirnya di sini gold dead cross nih. Kita bisa perhatikan di sini dead cross time frame 4 jam, dan di sini kan baru dead cross nih teman-teman. Ya, di sini memang dia mengalami penurunan ya. Cuman dia nggak langsung turun gitu ya. Kan kebanyakan orang wah ini dead cross bakal dump dan lain sebagainya. Di sini malah dikasih naik dulu nih. Istilahnya dikasih one more push atau gocekan lagi sekali lagi ya. Range yang lebih kecil sebelum akhirnya benar-benar turun. Ya, jadi ini dulu yang perlu diperhatikan. Kalau ini yang terjadi bukanlah hal yang nggak mungkin kalau si Bitcoinnya akhirnya dia mungkin dikasih spike dulu nih. Bahkan ngetes mungkin sampai 24.400-an atau sampai 24.800-an dolar gitu ya. Baru akhirnya terbreakdown atau turun akhirnya ngejar 22.600-an, 22.800-an dolar. Nah, kenapa saya mention 22.600, 22.800 dolar secara daily tadi udah disampaikan gitu ya, secara zonasi. Dan kalau misalkan pakai time frame 4 jam kita bisa gunakan juga nih dengan EMA 200 ya. Sebentar, kita ganti 200 teman-teman. Sebentar. Nah, ini ya 200 ya, di sini garis kuning udah saya ganti, dan ini pas juga nih dengan area yang tadi beberapa kali saya mention secara daily maupun secara time frame 4 jam. Jadi di sini adanya confluence of support, dan juga kalau kita turun time frame ke time frame 1 jam, and then ya kita bisa lihat di sini ini sempat adanya tahanan teman-teman walaupun sebentar nih. Ya, istilahnya kayak rally base rally lah. Ini rally, kemudian sideways sebentar, istilahnya isi bensin sebentar, lanjut pump lagi teman-teman. Ya, di sini kita bisa lihat adanya sebuah perberhentian gitu ya. Jadi kalau misalkan dia testing pun mungkin bisa ke situ dulu aja deh target terdekatnya. Ya, jadi kenapa itu alasannya saya tandain di sekitar area situ. Oke. Nah, untuk melanjutkan analisa untuk si Bitcoin, kalau kita lihat dari lower time frame seperti time frame 4 jam ini ya. So far memang dia kemarin itu udah testing nih di area demand-nya dia yang mampu ngangkat harga Bitcoin. Ini juga dites, ini di testing lagi. Jadi memang masih adanya kemungkinan atau chance lah ya untuk terbentuk yang namanya double bottom. Ini bottom 1, bottom kedua, atau mungkin buat teman-teman juga wah ini kayaknya triple bottom ya, bisa juga teman-teman ya. Cuman yang perlu di note dan diperhatikan adalah secara time frame atau jamnya dia masih ketahan nih di bawah EMA 21 dan 34. Jadi kalau misalkan kita tambahkan juga, ini mungkin akan coba saya hilangkan ya sebentar. EMA 21 dan 34 kita hilangkan, mungkin di sini seperti adanya trendline resistance ya. Kemudian untuk bagian bawahnya ini trendline support. Nah, jadi terbentuk seperti triangle pattern. Baru nanti kita tinggal pantau aja ya sama teman-teman sekalian, apakah dia terbreakdown atau terbreakdown seperti ini untuk ngetes bagian paling bawahnya dari demandnya, atau dia memang terbreakdownnya itu cuman bikin tail candle seperti sebelum-sebelumnya nih ya. Reboundnya cepet istilahnya ya, bisa dibilang fake out juga ya, ataupun dia akhirnya mampu ya reclaim dari si trendline resistance triangle patternnya. Kemudian dia melanjutkan penguatannya dulu. Nah, kalau memang ini yang melanjutkan penguatannya, at least kita pantau dulu di area box putih yang sebelumnya menjadi area support and then resistance pada pergerakan sebelumnya. Ini sekitar 24.070 sampai 24.290 dolar. Itu dulu untuk target terdekat si Bitcoin. Next target di sekitar 24.680-an sampai 24.800 dolar. Jadi sekali lagi bisa dipantau di antara dua area ini gitu yang nanyain untuk si Bitcoin kalau kita lihat secara time frame hourly-nya. Kemudian kalau kita ukur juga dari pattern gitu ya. Misalkan di sini ya triangle pattern, kalau dia mampu break pun ya mungkin dia ngetes nih di bagian atasnya dari si box putih ini di sekitar 24.280-an atau 24.300 dolar. Ini menjadi target maksimal kalau misalkan cuman diukur dari secara pattern triangle-nya ya. Jadi palingan itu untuk sedikit update si Bitcoin. Tapi kalau misalkan dia terbreakdown, kita juga bisa ukur juga ya dari sini. Kemudian kita coba ukur kalau terbreakdown ya pas banget dia ngetes untuk bagian bawahnya atau di sekitar 23.300-an dolar. Ya, jadi tinggal kita lihat dulu aja untuk dari area sini apakah dia mampu breakout and then retest untuk lanjut naik dulu setidaknya menjelang rilis data nanti malam. Next, ini untuk OP. Ya, jadi kalau OP coin ini kita lihat dari Binance ya secara daily time frame semenjak dia di listing di Binance ini tanggal 1 Juni 2022. Akhirnya dia sekarang ini posisinya sedang testing di ATH-nya lah ya, di sekitar 3,2 dolar tadi ngetes lagi. Nah, so far kalau yang saya lihat memang pergerakannya cukup bagus ya. Kenapa cukup bagus? Dia masih maintain posisinya di atas EMA 21 dan 34. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau diperhatikan dengan seksama ini terbentuk seperti sebuah pattern juga
Ya ini untuk bagian resist atasnya. Kemudian untuk trendline ini kita hubungkan aja. Ya, jadi ini beberapa kali sempat bikin tail candle ke bawah tapi mampu close candlenya di atas trendline support ini. Nah, ya, sebelumnya kita bisa lihat di sini menjadi tahanan, and then menjadi support. Ya, masih mampu. Jadi ini semacam triangle pattern juga ya bisa dibilang ya. Jadi tinggal kita lihat aja apakah memang dari sini dia mampu istilahnya break gitu ya, break untuk bikin new ATH atau terdecline akhirnya dia make decision untuk retest dulu. Retest apa bro? Retest EMA 21 dan 34 plus juga dari trendline supportnya ini. Tinggal baru nanti kita lihat kalau memang dia masih berproses ini, tinggal kita lihat untuk dia make decision apakah dia break out atau malah dia breakdown teman-teman. Ya, jadi ini yang perlu dipantau. Nah, pertanyaannya kalau dia breakout, next target kisaran berapa, bro? Nah, kalau dia breakout, ya istilahnya breakout terlebih dulu gitu ya. Kita bisa gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing high di sini ke swing low terakhirnya dia. Dimana terakhir kali ini dia cuma bermain di range atau di golden ratio-nya di antara 2,5 sampai 2,785. Dia cuma bermain di situ, and then akhirnya lanjut naik lagi gitu ya. Ini targetnya teman-teman. Sebentar di Fibo 1,6 sampai 2-nya nih. Sekitar 3,93 sampai 4,37 dolar lah. Ini menjadi next targetnya kalau kita hitung dengan bantuan kakek Fibo. Nah, kalau misalkan kita gunakan untuk secara pattern sebentar ya. Kalau kita gunakan untuk secara pattern ketika memang dia mampu break gitu ya sebentar, and then ya. Ini targetnya kurang lebih di sekitar 4,8 dolar. Itu menjadi target maksimal kalau kita ukur menggunakan pattern. Nah, kalau misalkan kita turun time frame ke time frame kecil, so far dia memang baru ada rejection kecil aja. Mungkin kita masih bisa follow up dengan pergunakan EMA 21 dan 34 juga ya. Kalau misalkan selama dia belum terbreakdown ya mungkin kita bisa follow up untuk si OP yang bisa melanjutkan penguatannya untuk ngejar mungkin beberapa target yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan akhirnya for the first time setelah dia mengalami penguatan ini dia terbreakdown ya mungkin chance-nya itu untuk si OP ngetes dulu lagi nih ke sekitar area sini. Nah, di sekitar area sini. Ini di sekitar 2,689 sampai 2,763 dolar. Sebelum nanti kalau dia terbreakdown lagi atau nggak mantul lagi gitu ya ke trendline support yang tadi sudah kita bahas secara daily time frame. Jadi itu untuk quick update-nya si OP, semoga bisa terbantu dan juga Bitcoin-nya, dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.